pengembangan perangkat pembelajaran PPG dalam jabatan 2020 dengan 2021. Ya, tujuan dilakukannya penyegaran ini adalah sebenarnya hanya untuk melihat terutama perbedaan-perbedaan di dalam pengembangan aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran PPG yang lalu atau 2020 dengan PPG yang kita laksanakan sekarang ini. Karena saya yakin Bapak Ibu, baik dosen maupun pamong, untuk pengembangan perangkat pembelajaran bagi mahasiswa PPG, saya yakin tidak ada masalah di dalam membimbing mahasiswa kita mengembangkan perangkat. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama berkaitan dengan perbedaan aktivitas atau perbedaan-perbedaan antara PPG 2020 dengan 2021. Nama aktivitas yang lalu kita menggunakan istilah pengembangan perangkat pembelajaran, sedangkan yang sekarang menggunakan istilah perancangan pembelajaran. Ya, durasi waktu ini saya kira sangat jauh berbeda, di mana untuk yang lalu PPG dalam jabatan 2020 20 hari efektif, sedangkan sekarang sisa 13 hari efektif. Iya. Selanjutnya tahapan kegiatan dalam LMS. Ya, inilah tahapan yang membuat hari efektif itu berubah dari 20 menjadi sisa 13 hari efektif. Pada PPG dalam jabatan 2020 ada dua tahapan, yaitu pengembangan perangkat dan review perangkat pembelajaran. Jadi yang pertama itu pengembangan perangkat dan video praktik pembelajaran. Lalu diikuti atau dilanjutkan dengan review perangkat. Jadi setelah direview presentasi perangkat, lalu dilanjutkan dengan kegiatan New Model Peer Teaching, ya, di mana mahasiswa kita melakukan peer teaching pada saat itu, kemudian refleksi, dan terakhir adalah rencana tindak lanjut. Nah, sedangkan sekarang ini tentu lebih lebih efisien karena sisa satu tahapan yang terdiri dari 5 kegiatan utama. Yang pertama, kegiatan identifikasi masalah. Kedua lain, pengembangan perangkat pembelajaran. Sesudah mengembangkan perangkat pembelajaran sebanyak 3 set itu dilanjutkan dengan kegiatan peer teaching, refleksi, dan terakhir adalah rencana tindak lanjut. Selanjutnya, kalau tagihannya, maaf, tentu juga ada perbedaan. Walaupun di sini perbedaannya tidak terlalu banyak, karena perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan evaluasi. Lalu 3 set sekarang juga tetap 3 set atau 3 RPP. Ini untuk P1 atau untuk siklus 1 ini. Jadi masing-masing siklus seperti itu. Kemudian video New Model Teaching. Selanjutnya diskusi di LMS dan 7 form LK di LMS. Untuk 2021 saya kira sama, 3 set perancangan pembelajaran, kemudian diskusi di LMS, kemudian yang berbeda adalah tentu saja video New Model Peer Teaching, selain itu adalah form LK di LMS, kalau yang lalu 7 sekarang menjadi 3. Selanjutnya dosen 4 LK yang harus diselesaikan pada waktu yang harus kita selesaikan pada waktu itu.
form penilaian dan mengisi diskusi di LMS, sedangkan sekarang form penilaian di LMS, proses dan kinerja, dan diskusi di LMS. Jadi tidak ada lagi LK. Untuk yang lalu, PPG 2020, 3 dosen dan 3 guru pamong per rombel. Maksudnya untuk satu kelas itu. Selanjutnya untuk PPG Daljab 2021, 3 dosen dan 3 guru pamong per rombel atau 3 kelompok belajar. Berkaitan dengan model pembelajaran, untuk pengembangan perangkat pembelajaran, kita ingat pada PPG dalam tahun 2020 adalah tidak spesifik. Jadi diserahkan ataukah diarahkan mahasiswa untuk mengembangkan model pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik materi, kemudian siswa, dan lain-lainnya. Sedangkan yang sekarang ini yaitu diserangkan menggunakan PBL, ya, atau problem based learning dan project based learning. Itulah beberapa perbedaan pengembangan perangkat PPG dalam jabatan 2020 dengan 2021. Kemudian beban belajar, saya kira SKS sama, 3 SKS, kemudian hari pengembangan perangkat 20 hari, perencanaan pembelajaran 14 hari. Beban belajarnya saya kira tidak perlu saya sampaikan. Rasionalnya, guru profesional harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran. Saya kira ini jelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diharapkan untuk dikerjakan atau disiapkan oleh mahasiswa kita itu adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Saya kira sama yang lalu. Kemudian tentu saja harus disiapkan secara lengkap. Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan identifikasi masalah pembelajaran yang kenali dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang perlu juga diperhatikan di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran harus memperhatikan pendekatan TPACK atau TPACK berbasis platform revolusi industri terkini dengan menerapkan PBL tadi dan project based learning. Tahapan pengembangan perangkat. Nah, ini yang berbeda dengan yang lalu, Bapak Ibu. Kalau yang lalu pada aktivitas awal itu langsung adalah pada penyusunan dokumen rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Nah, untuk PPG yang sekarang ini, Bapak Ibu, ada satu aktivitas yang ini mungkin perlu mendapat perhatian dari kita semua, baik dosen maupun pamong, yaitu sebelum menyusun perangkat dokumen rancangan pembelajaran, diawali dengan identifikasi masalah dan rencana. Dan kegiatan yang agak penting karena bahkan ini diberikan alokasi waktu khusus selama 3 hari hanya untuk melakukan identifikasi masalah dan rencana aksi. Karena penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ataukah perangkat pembelajaran itu disusun berdasarkan temuan ada identifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi cara kerjanya itu ada kemiripan atau ada kesamaan dengan
proses kerja di dalam penelitian tindakan kelas. Bahwa kita mengembangkan RPP itu adalah berdasarkan masalah atau adanya masalah di dalam kelas, selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan ataukah solusi penyelesaian dari masalah itu, apakah berkaitan dengan mungkin model pembelajaran, mungkin berkaitan dengan materi, berkaitan dengan media, alat, dan sebagainya. Nah, pada aktivitas yang kedua, ini selama 6 hari, yaitu hari ke-45, 67, 89, yaitu penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Ada 3 set yang harus dikembangkan selama 6 hari. Jadi kalau kita mau membagi, ya 1 set adalah selama 2 hari. Setelah itu, pada aktivitas yang ketiga adalah peer teaching. Ya, selama 2 hari, lalu refleksi selama 1 hari, dan rencana tindak lanjut selama 2 hari. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari sini tampaknya ya memang berbeda dari tahun sebelumnya itu, terutama pada aktivitas yang pertama ini. Sedangkan penyusunan dokumen, peer teaching, refleksi, dan rencana tindak lanjut itu ada hanya istilah peer teaching digunakan istilah istilah yang lain. Nah, kegiatannya adalah seperti ini, tapi nanti saya uraikan untuk per hari supaya lebih jelas. Baik, hari pertama. Seperti tadi, hari pertama, kedua, dan ketiga itu adalah aktivitas identifikasi masalah dan rencana aksi. Diawali dan diakhiri dengan video conference, masing-masing 2 jam pelajaran. Berarti ada 4 jam pelajaran, karena masing-masing 2 jam pelajaran. Dilanjutkan dengan diskusi di LMS, sinkronos 7 jam pelajaran. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah aktivitas mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini diharapkan melakukan observasi kelas, ataukah visual, audio visual, atau mungkin dari audio, ataukah dari membaca laporan, atau mungkin mengkaji, mencari isu-isu kasus pembelajaran dan sumber informasi lainnya untuk menemukanali permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas sekolahnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, itu yang pertama. Jadi cara kerja yang pertama ini sama cara kerja yang dilakukan oleh mahasiswa kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu mereka biasanya kita arahkan untuk melakukan observasi kelas. Ataukah mungkin membaca, mengkaji laporan, ataukah sumber-sumber lainnya atau jurnal dan sebagainya untuk menemukanali permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Yang kedua, melakukan analisis kompetensi atau capaian pembelajaran yang akan diampu untuk menemukanali permasalahan dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, saya kira tetap berkaitan erat dengan aktivitas pertama. Mahasiswa kita akan nanti perangkat yang dikembangkan sekarang ini selama sebanyak 3 set itu nanti akan dipakai untuk melakukan kegiatan PPL. Oleh karena itulah, dan saya yakin Ketua Prodi jurusan telah mengantisipasi hal tersebut, yaitu kompetensi-kompetensi yang
akan dikembangkan oleh mahasiswa kita itu adalah memang materi ataukah kompetensi yang seharusnya kompetensi atau materi tersebut itu sesuai dengan kalender akademik di mana mahasiswa kita akan melaksanakan PPL, sehingga materi yang diajarkan itu bukan materi yang berulang ataukah materi yang terlalu jauh melampaui dari kalender akademik yang ada di sekolah masing-masing. Nah, tentu saja dengan diketahuinya oleh mahasiswa kita kompetensi yang mereka akan kembangkan menjadi perangkat pembelajaran lengkap itu, maka mereka akan mudah untuk menganalisis masalah berkaitan dengan kompetensi. Jadi akan lebih bagus kalau mahasiswa kita itu menganalisis masalah berdasarkan kompetensi. Misalnya kompetensi membaca pemahaman. Ya, saya kira ada beberapa permasalahan yang biasa muncul di kelas. Apakah permasalahan itu berkaitan dengan faktor internal, berkaitan dengan siswa, ataukah faktor eksternal, mungkin berkaitan dengan guru atau lingkungan sekolah. Kalau guru misalnya penguasaan model pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran, pemanfaatan media, dan sebagainya. Sedangkan dari siswa ya saya kira banyak persoalan yang bisa muncul, misalnya saja dari sisi motivasi atau minat dan sebagainya. Selanjutnya, berdiskusi, berkonsultasi atau studi referensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan dan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Jadi sudah ada kompetensi yang kita berikan ataukah materi yang akan mereka ajarkan, sudah ada ditemukan masalah berkaitan dengan kompetensi itu yang umum muncul, apakah itu dari observasi ataukah dari pengalaman mereka selama ini mengajar. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan. Lalu keempat, memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab permasalahan yang ditemukan. Nah, aktivitas kita dosen sebagai dosen dan guru pamong tentu saja memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan observasi, identifikasi masalah, analisis kompetensi, dan konteks pembelajaran berbasis masalah. Memberikan masukan untuk menemukan permasalahan, memandu diskusi, dan memberi saran masukan terhadap permasalahan pembelajaran dan analisis kompetensi. Pada hari kedua, tadi hari pertama tetap berlanjut identifikasi masalah dan rencana aksi. Juga kita mengawalinya dan mengakhiri dengan pertemuan masing-masing 2 jam pelajaran, dilanjutkan dengan diskusi di LMS. Mahasiswa aktivitas utamanya pencarian informasi, desain, gagasan, metode, bahan kajian, alat atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang ditemukan. Tadi ada masalah, sekarang mencari apa solusi. Misalnya model yang dipakai selama ini tidak menarik minat siswa. Kira-kira apa solusi yang tepat supaya model pembelajaran yang dipakai oleh guru itu dapat mengaktifkan siswa atau menarik minat siswa di dalam belajar. Ya tentu kita nanti dosen dan guru pamong mengarahkan mahasiswa kita untuk mencari informasi, apakah dari buku ataukah dari jurnal atau dari mana, dari berbagai sumber yang memungkinkan mahasiswa kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah ditemukan. Berdiskusi dengan mahasiswa lainnya dipandu oleh dosen dan guru pamong untuk mendapatkan pendukung bahan kajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan solusi yang tepat.
Kemudian merumuskan alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sumber, metode, atau perspektif teori lainnya. Nah, apa aktivitas kita sebagai dosen? Ya tentu saja memandu diskusi, memberikan saran atau masukan dalam mendapatkan data atau sumber kajian dari berbagai sumber. Selanjutnya pada hari ketiga tetap masih berlanjut identifikasi masalah. Nah, pada hari ketiga yang merupakan hari terakhir dari identifikasi masalah, mahasiswa berdiskusi secara aktif antar mahasiswa, berkonsultasi dengan dosen serta studi referensi untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan pembelajaran dan menetapkan solusi hipotetik. Merumuskan solusi pembelajaran yang akan dijadikan rencana aksi, dan yang terakhir adalah menyelesaikan pengisian format identifikasi masalah pembelajaran, analisis kompetensi, dan alternatif solusi ke dalam LMS. Aktivitas dosen dan Bapak Ibu Guru Pamong tetap memandu, memantau diskusi, memberikan saran atau masukan dalam menentukan alternatif solusi permasalahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, aktivitas hari pertama, kedua, dan ketiga ini intinya sebenarnya adalah dapat kita lihat pada LK 2.1, format identifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi inti ataukah aktivitas utama yang dikerjakan mahasiswa kita selama 3 hari itu adalah tertuang sebenarnya atau jika bisa dituangkan dalam LK 2.1, di mana di dalamnya itu yang diminta adalah data observasi. Ya, mungkin data observasinya itu apakah dari audio, ataukah dari sumber-sumber lain, ataukah dari wawancara, ataukah dari membaca jurnal dan sebagainya. Identifikasi masalah, apa permasalahan yang muncul, mungkin saja ada beberapa masalah, kemudian apa rumusan masalahnya. Ya, kemudian rencana aksi tadi pada hari kedua itu rencana aksi sudah harus ditemukan ataukah solusinya dengan mengkaji berbagai sumber dan terakhir keterangan. Nah, tentu saja untuk format LK 21 ini jika terisi dengan baik ataukah dikerjakan dengan baik, nanti akan memudahkan mahasiswa kita untuk mengerjakan laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke 1 sampai ke 3. Nah, ini laporannya nanti. Jadi antara LK tadi itu dengan laporan kegiatan praktik mengajar ke 1 sampai ke 3 ini adalah sinkron. Jika dikerjakan dengan baik, tentu akan memudahkan mahasiswa kita untuk membuat laporan ini. Laporan ini sebenarnya kalau kita memperhatikan susunannya ini mirip dengan laporan penelitian tindakan kelas yang menjadi tuntutan atau kewajiban pada mahasiswa PPG angkatan yang lalu. Sedangkan untuk angkatan sekarang ini, Bapak Ibu, tampaknya tidak ada tuntutan seperti itu. Tetapi melihat susunan atau format laporan kegiatan praktik mengajar ke 1 sampai ke 3, jika ini dikembangkan dengan baik adalah ada kemiripan dengan laporan penelitian tindakan kelas, yaitu deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan mengajar 1, 2, dan 3. Kemudian setiap kasus atau masalah disertai fakta dan data, deskripsi faktor penyebab,
kemudian alternatif solusi atau tindakan, uraian hasil yang didapatkan dari tindakan, simpulan, saran. Nah, ini saya kira ada kemiripan dengan penelitian tindakan kelas. Baik, Bapak Ibu, kita melangkah pada hari keempat dan kelima. Pada hari keempat, kelima, mulailah mahasiswa kita menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Setiap hari diawali dan diakhiri dengan video conference, masing-masing 2 jam pelajaran, dilanjutkan mengerjakan tugas proyek. Mahasiswa merancang pembelajaran sesuai dengan masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan, menyusun dokumen rancangan pembelajaran sesuai dengan hasil analisis dalam bentuk rencana kegiatan atau kita sering mengistilahkan RPP, bahan ajar, LKPD, media dan instrumen penilaian. Saya kira sama ya lalu, hanya memang ini berangkatnya atau berawal dari adanya identifikasi masalah. Berdiskusi secara aktif dengan sesama mahasiswa, berkonsultasi dengan dosen, menghasilkan rancangan proyek atau rancangan pembelajaran yang akan dicobakan atau dilatihkan dalam peer teaching. Nah, sebagai dosen dan guru pamong, tentu saja kegiatan utamanya adalah memberi arahan langkah-langkah penyusunan atau perancangan pembelajaran berdasarkan hasil observasi, identifikasi, dan analisis kompetensi sebelumnya. Diskusi tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa kita, memberikan masukan dan saran terhadap rancangan pembelajaran. Khususnya kita selalu mengingatkan agar mahasiswa kita itu memperhatikan penerapan TIPEK, konsep HOTS, dan keterampilan hidup abad 21. Tentu juga yang jangan lupa berkaitan dengan kedalaman pembelajaran. Hari ke-6, ke-7, ke-8, 9 sama, yaitu menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Jadi hari ke-4, 5, dokumen pembelajaran kasus 1. Hari ke-6, 7 itu adalah dokumen perangkat pembelajaran kasus 2. Dan hari ke-8 dan ke-9 dokumen perangkat pembelajaran untuk kasus 3. Karena ada 3 perangkat yang akan dan semuanya berawal dari kasus, berarti mahasiswa kita pun nanti diharapkan untuk menemukan 3 kasus. Selanjutnya, hari ke-10, nah sebelum saya lanjut pada hari ke-10, tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan bahwa untuk komponen RPP untuk sementara ini tetap mengacu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Maaf terpotong angka 6-nya. Minimal RPP itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu. Saya kira ini Bapak Ibu di prodi masing-masing pasti sudah ada. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, pendekatan model dan teknik pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Kalau contoh format ini untuk tematik terpadu yang biasa kita pakai di sekolah dasar ya seperti ini. Saya hanya tayangkan sekilas. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini karena tematik terpadu ya, di dalamnya ada minimal 2 bidang studi. Misalnya ini PPKN, Bahasa Indonesia,
dan SBDP. Jadi kompetensi dasar 11, 21, 31, 41, lalu indikator pencapaian kompetensi terutama untuk indikator kompetensi dasar pengetahuan dan psikomotor. Selanjutnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alat dan media pembelajaran, pendekatan, model dan metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang biasanya terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pendahuluan, inti, penutup, sumber belajar, kemudian penilaian, meliputi penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor, kemudian teknik, bentuk, dan kunci pedoman penskoran untuk setiap rada tadi, jadi teknik afektif, teknik penilaian untuk kognitif, dan teknik penilaian untuk psikomotor. Selanjutnya, rencana tindak lanjut itu dan atau pengayaan. Inilah contoh format, tapi saya yakin Bapak Ibu di prodi masing-masing tentu sudah menyiapkan format yang akan digunakan sebagai panduan mahasiswa kita di dalam mengembangkan perangkat nanti. Ya, untuk sementara sampai saat ini tidak ada format khusus yang diberikan oleh GTK, maka tetap untuk memakai atau mengacu pada permen yang saya sebutkan tadi. Kemudian pada hari ke-10, 11, tibalah waktunya mahasiswa kita untuk melaksanakan kegiatan peer teaching. Jadi mahasiswa kita secara bergantian latihan mengajar dengan teman sejawat sebagai siswa melalui Vicon. Dan diingatkan bahwa selama kegiatan peer teaching itu dilakukan perekaman video, karena hasil rekamannya nanti ini harus mahasiswa unggah di LMS. Jadi aktivitas mahasiswa itu adalah memperhatikan dokumen rancangan pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan peer teaching. Mahasiswa dapat memilih salah satu dari 3 set dokumen yang telah disusun. Melakukan refleksi terhadap rancangan pembelajaran dan latihan mengajar yang dilakukan dengan meminta masukan sesama mahasiswa, dosen, serta guru pamong. Ya, aktivitas kita sebagai dosen guru pamong, pertama memberikan pengantar, terutama berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan peer teaching. Ya, karena ini hanya 2 hari, tentu saja kita harus melihat ataukah mengestimasi kira-kira untuk setiap mahasiswa itu berapa waktu yang diberikan untuk peer teaching, selanjutnya berapa waktu yang kita siapkan untuk kegiatan diskusi atau tanya jawab. Melakukan pengamatan atau observasi peer teaching, memberikan saran masukan terhadap kekurangan dan kelebihan dalam latihan mengajar. Selanjutnya pada hari ke-12 yaitu refleksi, tetap diakhiri dengan Vicon, masing-masing 2 jam pelajaran, dilanjutkan dengan diskusi di LMS. Mahasiswa kita melakukan refleksi terhadap kendala, hambatan dalam observasi, identifikasi masalah, di dalam menyusun rancangan pembelajaran, dan tentu saja dalam pelaksanaan peer teaching. Selanjutnya, diskusi untuk mendapatkan hasil refleksi sebagai bahan untuk pengembangan diri, review dan validasi rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil refleksi. Ya, dosen dan guru pamong hampir sama memberikan arahan langkah-langkah dalam penyampaian refleksi, diskusi hasil pelaksanaan penyusunan rancangan dan latihan pembelajaran, memberikan catatan, masukan terhadap kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran sebagai bahan untuk penyusunan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan PPL.
Selanjutnya pada hari ke-13 dan ke-14 rencana tindak lanjut atau RTL, pikonnya sama, di awal 2 jam dan di akhir. Mahasiswa melengkapi dan finalisasi rancangan pembelajaran sebagai bahan untuk pelaksanaan praktik pembelajaran di sekolah atau kelas. Jadi hari ke-13 ke-14 mahasiswa kita diharapkan untuk melengkapi dan memfinalisasi rancangan pembelajarannya. Menyusun rencana tindak lanjut termasuk jadwal pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing. Nah, pada hari terakhir ini, khususnya hari ke-13-14, dosen dan guru pamong tentu saja diharapkan memberi catatan terhadap rancangan pembelajaran yang meliputi rencana kegiatan. Ya, di dalam PPG untuk tahun ini selalu menggunakan istilah rencana kegiatan. Yang dimaksudkan itu adalah RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Kemudian diskusi hasil rancangan pembelajaran, kemudian memantau tagihan yang harus dilengkapi di LMS, khususnya kita ingatkan ini pada hari ke-14. Ini lembar kerja tadi, kebutuhan dosen saya kira ini kita serahkan kepada PPG untuk mengaturnya. Kemudian LK22, lembar observasi pelaksanaan peer teaching. Ini aspek yang diobservasi tampaknya sangat umum, hanya meliputi pendahuluan, inti, dan penutup, catatan masukan atau saran. Ya, tentu saja Bapak Ibu bisa menambahkan catatan-catatan terutama untuk keperluan memberikan masukan mahasiswa kita pada saat melaksanakan peer teaching. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian refleksi, saya kira ini lembar kerjanya ada di LMS. Tagihan, ini yang kita perlu ingatkan kepada mahasiswa khususnya pada hari ke-13-14, LK2.1, identifikasi masalah dan rencana aksi, LK2.2, lembar observasi pelaksanaan peer teaching, LK2.3, refleksi, video hasil rekaman peer teaching, dan terakhir dokumen rancangan pembelajaran, hanya 3 set yang masing-masing di dalamnya ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen. Penilaian pengembangan perangkat, prosesnya saya kira Bapak Ibu bisa di dalam LMS itu tampaknya agak mudah, tinggal kita mengklik. Pertama, keaktifan, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama. Selanjutnya produknya yang dinilai itu rencana kegiatan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Ini kriteria dan rubrik penilaian untuk pengembangan perangkat ada. Kemudian untuk peer teaching ini ada. Rubrik penilaian ujian komprehensif ini belum. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pimpinan. Oke, terima kasih Pak Faizal. Selanjutnya diskusinya nanti setelah sesi materi yang kedua, supaya nanti bisa klop antara penjelasan Pak Faizal dengan apa yang dipaparkan nantinya oleh Pak Zaki. Selanjutnya Pak Zaki, saya persilakan Pak Zaki. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syawal sudah diberikan lagi kesempatan untuk share ya, sedikit share tentang bagaimana
aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LMS PPG terkait dengan tahapan perancangan pembelajaran. Mohon izin dulu Bapak Ibu, saya share screen. Nah, ini mungkin yang saya